Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Ya, sahabat, teman-teman SKB yang saya hormati, yang saya cintai. Hari ini SKB Wasalim ingin mengangkat tema, ya. Artinya tema ini sederhana saja kita cari, tapi paling tidak kita ingin mengingatkan pada diri kita. Ya, kalau dulu orang berjuang itu karena melawan penjajah, gitu ya. Nah, sekarang ini kan orang banyak yang mengatakan, ayo kita berjuang, kita bangkitkan perjuangan kita. Ayo pemuda berperan aktiflah pada bangsa dan negara ini. Artinya konotasi aktif kan perjuangan, gitu ya. Saya ingin mencoba mencari hal-hal yang terkait dengan perjuangan ini untuk relevansinya dengan saat ini, gitu ya. Jadi kalau di Ponorogo jelas perjuangan lawan Belanda, ya kan. Pak Soekarno jelas waktu itu ingin merdeka, maka penjajahan harus kita hilangkan dari bumi ini. Nah, sekarang ini sudah merdeka, kemudian nampaknya apakah masih ada musuh-musuh yang harus kita perjuangkan? Kalau kita bicara perjuangan itu kan bertengkar dengan sesuatu yang lawannya ada, gitu kan. Nah, sekarang ini apa sih yang harus diperjuangkan untuk bangsa Indonesia, khususnya anak-anak muda sekarang, ya kan? Nah, saya minta ada 3 narasumber hari ini, para sertifikator bangsa, yaitu beliau adalah Pak Budi Sucipto, PhD, ya, seorang praktisi manajemen tapi senang bicara soal nilai-nilai kebangsaan. Ya, saya undang, ya, dan beliau adalah wakil rektor Universitas Pertamina, dan saya yakin dia memiliki banyak cara pandang atau cara mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan perjuangan-perjuangan yang selama ini beliau juga sudah ikut serta, saya kira. Dan Pak Ubaidillah ini juga seorang pengamat perilaku juga, perilaku soft skill, ya. Jadi ini sangat kental, saya suka dia ini adalah petutur yang enak, gitu ya. Jadi sehingga apa sih selama ini ya pergerakan beliau saat di daerah-daerah, di pesantren atau di korporasi, macam-macam menulis. Nah, kira-kira anak muda sekarang ini apa nih perjuangannya ya ke depan itu. Nah, yang satu lagi Mas Imam Prasetyoso, ya, ini juga seorang psikolog. Nah, bahkan psikologinya ada fokus kebangsaan. Terima kasih Mas Imam sudah bisa hadir. Dan saya kira dengan 3 narasumber ini ya, sebagai pemantik, ya, nanti teman-teman kalau mau menambahkan atau diskusi silakan saja. Tapi intinya yang ingin kita coba eksplorasi dalam sesi ini, ya, perjuangan apa sih yang masih harus dilakukan oleh bangsa ini, ya, ketika bangsa ini ingin mewujudkan cita-cita negara dan bangsa itu, yaitu apa? Cita-citanya kan ingin negara ini melindungi semua bangsa, ya, semua aset-aset negara, semua rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, ya kan? Kemudian mencerdaskan rakyatnya dan melaksanakan ketertiban dunia, itu semua cita-cita yang sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 45. Nah, kaitannya dengan itu, perjuangan apa saja yang masih harus kita lakukan, khususnya para generasi muda ke depan, agar teman-teman generasi muda depan ini ya paham betul perjuangannya. Nah, seperti itu. Saya mulai dulu dari Pak Budi nih, karena dia orang pertama yang saya undang. Ya Pak, silakan. Ya, monggo Pak. Jadi waktunya nggak lebih dari 10 menit maksimum. Ya, sampaikan saja Pak, apa kira-kira arti perjuangan dan saat ini apa yang harus kita perjuangkan. Monggo Pak. Matur nuwun Pak Kus, Bapak dan Bapak ini nggak ada ibunya, pantasan Pak Abu tadi bicara ibu. Bapak semua kayaknya. Jadi pertama gini, saya ingin menyampaikan dulu
latar belakang saya supaya karena ini pasti perspektif saya terpengaruh oleh latar belakang saya. Ya mungkin saya termasuk orang yang hidup di 2 dunia. Mungkin Pak Kus 2,5 atau 3 dunia kali ya. Karena saya tumbuh besar itu di era Orde Baru. Ya. Nah, tahun begitu lahir itu presidennya sudah Soeharto. Kan gitu. Atau masih pejabat presiden lah waktu itu ya. Tapi yang jelas sudah mulai eranya Pak Harto ya. Kemudian sampai dengan beliau jatuh ya tahun 98 dan seterusnya sampai sekarang. Nah, oleh karena itu ya saya lahir dari keluarga pejuang karena saya itu adalah tentara pelajar dulu Pak. Trip Jawa Timur. Karena beliau itu bangga sekali sebagai pejuang ya. Sampai meninggalnya pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Pak karena beliau punya bintang gerilya waktu itu ya sebagai seorang pejuang. Jadi, nah saya banyak belajar ya biasalah seperti ayah dengan anaknya gitu ya. Jadi saya itu banyak bercerita mengenai perjuangan zaman dulu gitu ya. Bagaimana susahnya, bagaimana saya tuh nggak takut sama siapa saja gitu ya. Makanya ketika bekerja ada yang ngancam macam nggak takut. Saya perlu bilang sama Belanda aja saya nggak takut, sama preman pasti nggak takut saya. Seperti itu. Karena dulu sudah pernah hidup yang sangat susah ya, dikejar-kejar bahkan sempat kena tembak Pak. Ayah saya itu oleh Belanda ya waktu itu. Nah dari sana kemudian saya belajar banyak arti perjuangan gitu ya. Makanya bagaimana saya mempelajari, memahami ya kebanggaan orang tua saya terhadap kemerdekaan gitu ya. Karena memang memperjuangkannya itu tidak hanya dengan air mata, tapi juga dengan darah Pak. Melihat sendiri kawan baiknya tertembak itu di sebelahnya persis. Itu kan sebetulnya sebuah trauma ya. Umur segitu waktu itu Pak ya, masih belasan ya Pak ya. Kan tentara pelajar kan masih belasan semua, teenagers ini. Pasukan tentara pelajar kan masih muda-muda ya. Sekarang pun masih ada Pak kumpulannya Pak, tapi generasi kedua sudah ya. Nah seperti itu. Nah kemudian saya juga diberikan buku-buku perjuangan ya, khususnya buku-bukunya Bung Karno. Lengkap saya diberikan Pak pada waktu zaman Pak Harto loh Pak. Ya, jadi kita belajar Bung Karno, saya belajar Bung Karno waktu zaman Soeharto ya. Waktu itu kita mungkin sebagian di sini tahu bagaimana Pak Harto itu sangat mengontrol waktu itu ya. Saya tumbuh di bawah kontrolnya Soeharto, seperti itu. Nah, kemudian hidup di zaman sekarang. Nah, kebetulan saya juga beruntung sebagai dosen banyak ketemu mahasiswa, mengurus universitas juga banyak ketemu anak-anak muda ya. Bekerja pun tim saya juga banyak anak-anak muda yang pada dasarnya saya nggak tahu apakah tidak tahu atau tidak pernah diceritakan oleh orang tua mereka. Terus terang ini seumuran anak saya atau keponakan saya lah. Ya, mungkin ada yang seumuran anaknya Pak Kus, mungkin ada cucunya Pak Kus juga nih kayaknya umurannya. Artinya berarti ada yang hilang ceritanya. Apakah orang tuanya nggak pernah diajarin? Apakah eyangnya nggak pernah mengajarkan orang tuanya? Seperti ayah saya mengajarkan saya nggak tahu Pak. Tetapi mereka itu hanya mengerti di atas kertas Pak. Seperti spiritnya nggak dapet gitu ya, spirit perjuangannya. Karena yang nggak hidup dalam suasana itu gitu, nggak pernah ada cerita-cerita zaman itu gitu ya, nggak pernah ada cerita-cerita, nggak usah jauh-jauh Pak, zaman Mojopahit Pak, PKI aja nggak tahu Pak. Ya, saya tahu bener PKI kan ayah saya itu 2 orang kawan baiknya itu di Pulau Buru Pak. Saya ketemu sama 2 orang itu dan bagaimana nasib mereka tuh saya lihat sendiri Pak. Bagaimana saya menolong mereka itu saya lihat sendiri. Seperti itu ya. Nah jadi beda perspektifnya Pak ya ketika pembaca ya. Oke lah di satu pihak mereka membunuh jenderal, tapi di dalam pihak ada juga korban-korban nih. Yang sebetulnya mereka nggak tahu apa-apa gitu. Ada yang beruntung lewat dan yang beruntung nggak lewat gitu. Ketangkep maksud saya Pak ya. Nah kayak gitu-gitu tuh nggak ada sekarang Pak ya. Karena ceritanya somehow terputus. Saya nggak tahu pembelajaran di SMA seperti apa. Saya nggak tahu namanya, dulu kan ada PSBB, saya dulu belajarnya sejarah gitu. Sejarah dulu. Iya, sekarang nggak tahu apa namanya dan bagaimana penyampaiannya saya tidak tahu. Satu, kedua adalah memang ada serbuan media-media internet ya Pak ya, yang sekarang memang serba asing ya. Bagaimana orang sekarang nonton drakor ya Pak ya. Artinya culture-nya udah culture drakor Pak, bukan culture Indonesia lagi. Kita ingat, tahu sebagian dari kita ingat bagaimana dulu zaman Pak Harto bicara kita selalu ada kamera Ria ya Pak ya, karya safari gitu, terus Ria Jenaka gitu. Terus saya dulu suka nonton sandiwara untuk anak atau kan keluarga Marlia Hardi ya. Terakhir ada Lost Man gitu Pak ya. Nanti ada beberapa program TV yang
yang favorit, cukup baik, dan kita tonton sama-sama gitu loh. Dan itu meresap di kepala saya sampai sekarang. Saya masih ingat tuh cerita keluarga Maria Hardy. Saya masih ingat ceritanya Lost Man. Misalnya seperti Pak ya. Saya masih ingat taman namanya itu Pak yang Ria Jenaka itu, Ateng Iska segala macam itu Pak. Iya. Nah, masih ada. Iya, artinya masih menempel di kepala. Sekarang anak-anak sekarang nggak ada Pak. Nggak ada yang menempel gitu. Akibatnya apa? Mungkin toleransi sosialnya menjadi kurang. Kepedulian satu sama lain menjadi kurang. Ya di satu pihak memang kita menghujat Pak Harto ya dengan segala korupsinya zaman dulu ya. Walaupun saya bertanya sekarang, memang sekarang nggak ada korupsi kan gitu kan? Ya ada juga, bentuknya berbeda gitu. Saya tidak mengharapkan model Pak Harto kembali lagi di Indonesia. Tetapi paling tidak ada beberapa approach yang harus kita pelajari gitu. Bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan, walaupun pesan-pesan itu oleh Pak Harto dimanipulasi ya. Tetapi kan kita jangan bicara manipulasi, kita bicara caranya gitu loh. Menyampaikan pesan itu gitu. Sehingga kita tetap tahu bagaimana kesenian tetap tumbuh zaman itu. Sekarang nggak ada Pak, keseniannya apa? Orang TV nasional juga belum pada mati Pak. Karena ada YouTube, karena ada Netflix dan sebagainya. Mati kita Pak. Kayak gitu. Nah kalau sudah seperti itu dikuasai oleh media asing, lantas bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan kebangsaan ini gitu Pak? Ya kecuali tadi kan Pak Kus berusaha, mungkin ada beberapa lain juga berusaha gitu ya. Tapi apakah itu tidak menggarami air laut? Misalnya gitu ya pertanyaannya ya. Nah itu. Nah jadi saya kira nilai perjuangan kita adalah menurut saya sekarang bagaimana kita masing-masing atau bersama-sama gitu ya. Ini channel of communication-nya gitu. Ini penting gitu, karena channel communication itu kalau nggak ada channel communication, pesan apapun nggak akan sampai. Seperti itu. Nah, baru kedua kita bicara pesannya. Pesannya apa nih? Ya, kalau bapak sekalian suka nonton YouTube, ya saya sekarang belakangan gara-gara pandemi jadi saya nonton YouTube gitu ya. Nah itu saya lihat memang pesannya menjadi kurang tidak sistematis jadinya, kadang-kadang nggak karu-karuan. Gitu. Itu kalau kita bisa memilah dan memilih Pak, karena kita berpendidikan ya. Bagaimana kalau anak-anak di desa itu? Bagaimana itu? Nah itu, saya perjuangan harus kita melakukan bersama gitu ya. Kita sih juga harus benar, menyampaikannya benar, melakukannya juga benar gitu. Seperti itu. Nah ini yang lebih umum Pak ya, lebih khusus lagi dalam masa pandemi Pak. Sebetulnya zaman sekarang itu menurut saya memperjuangkannya lebih praktis daripada zaman dulu Pak. Zaman ayah saya dulu memerlukan macam-macam persyaratan, harus punya tools-nya, ya kan? Bambu runcing minimal kan gitu. Harus ada musuhnya yang jelas di depan mata. Kalau sekarang ini kan nggak perlu Pak. Musuh kita ada di sekitar kita, yaitu COVID Pak. Kan gitu. Menjadi pejuangnya Mas sekarang adalah mentaati prokes, itu aja intinya. Nah, menyadarkan bahwa ketika kita nggak taat prokes, itu orang lain bisa jadi korban, Pak. Dan orang yang jadi korban itu, tidak hanya dia yang jadi korban, Pak. Kalau dia kepala keluarga pencari nafkah, bagaimana? Itu kan bisa membuat sekeluarga morat-marit. Kayak gitu. Hanya karena kelalaian yang bersangkutan, tidak pakai masker, ya kan? Nggak vaksin, misalnya gitu, Pak ya. Contohnya ya, tidak menjaga kesehatan gitu, sembarangan, bergaulnya, nggak jaga jarak, pokoknya semua prokes lah Pak. Nah jadi ada dua sisi Pak, satu dari sisi teknologi ya Pak ya. Yang kita harus perjuangkan adalah bagaimana nih channel of communication. Kita perlu memang kita perlu bersaing Pak dengan para content creator, ya Pak ya. Content creator ini kan pintar-pintar ya. Luar biasa. Mereka ya menyampaikan pesan secara sorry Pak, secara halus, ya Pak, tapi masuk gitu loh. Nah kalau kita ngomongnya kayak gini orang nggak ada yang dengerin Pak. Betul. Tidur. Kan kayak gitu. Sekarang itu span of attention YouTube itu katanya bagus 10 menit. Lebih 10 menit itu udah mulai goyang orang. 15 menit itu maksimum Pak. Lewat itu udah di skip sama dia. Di fast forward lah kalau bahasa kita dulu ya. Kalau nonton video di fast forward sama dia. Termasuk saya juga saya fast forward Pak. Kalau udah kelamaan gitu ya. Nah jadi gimana nih Pak? Kita pikirkan sama-sama. Bagaimana satu channel ya. Channel saya kira kita punya pilihan. Ya, salah satunya YouTube. Kita bisa lihat Instagram dan sebagainya.
tetapi kontennya apa nih Pak? Iya. Harus didesain supaya orang itu menarik gitu. Betul. Seperti itu. Saya nonton Sultan Agung menarik, ya, tapi kan nggak semua orang tertarik nonton Sultan Agung. Ya, makanya dikasih bumbu-bumbu cintanya kan, Oke. naksir segala macam itu supaya menarik ceritanya, walaupun saya nggak tahu tuh beneran apa enggak gitu ya. Ya tapi harus diberi bumbu itu oleh supaya ceritanya lebih dinamis ya. Kayak gitu. Oke. Yang kedua terkait dengan prokes Pak. Menurut Oke. saya sekarang adalah ya kita self disiplin, menjadi pejuang kesehatan adalah menjaga prokes. Ininya paling gampang begitu Pak. Itu dari saya Pak untuk memantik diskusi. Monggo Bapak-bapak. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi Pak Budi, betul ada dua hal yang disampaikan. Satu adalah bagaimana dari sisi teknologi ini ya, kita berjuang agar channel distribution ini betul-betul kita fight di sana. Dan caranya itu bagaimana ya? Karena memang betul pesan-pesan ini harus kita carikan yang konten-kontennya yang kreatif gitu ya. Kita sudah punya pikiran yang bagus tapi kontennya nggak bagus gitu ya. Kurang kreatif ya. Bagus tapi idealis tapi kurang kreatif. Itu betul. Jadi kurang kreatif. Perjuangan kita bagaimana kita membuat sebuah konten dan channel distribusi yang bagus sehingga masyarakat menengah bawah sampai seluruh Indonesia dan pemuda-muda ini mau ke sana ya. Ini menarik menurut saya ya. Yang kedua, Pak Budi ingin ya perjuangan saat ini adalah menyadarkan seluruh masyarakat untuk disiplin ya, terutama dalam menghadapi masalah kesehatan ini. Ini penting. Jadi ada sebuah pandangan ya dari Pak Budi.